seluruh peserta, rekan-rekan yang bergabung pada malam hari ini, yang diberikan kesempatan dan keinginan bersama untuk belajar sekaligus ngaji bareng dalam acara Bincang Ekonomi Umat episode ke-6 dari KPU MUI. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat kesehatan, keberkahan, dan tentunya waktu yang masih diberikan kepada kita untuk bisa tetap belajar, khususnya pada kesempatan malam hari ini melalui udara atau melalui sarana Zoom meeting dan live streaming Facebook. Yang salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan, yang kita selalu panjatkan doa agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW pada hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Khuluki Hidayatullah, selaku moderator pada Bincang Ekonomi Umat episode ke-6 malam hari ini. Tentunya malam hari ini kita akan belajar bersama mengenai closed loop ekonomi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber tunggal Kiai Haji Abdullah Yazid. Pak Kiai ini beliau di MUI Pusat merupakan Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Beliau selain kita nantikan sharing ilmunya, tentunya beliau ini cukup berpengalaman sebagai pelaku, praktisi, dan banyak pengalaman beliau di bidang ekonomi, khususnya ekonomi Islam, lembaga ekonomi Islam, dan beliau saat ini juga masih aktif sebagai Ketua KS PPS BMT BUS, dan juga Ketua Induk Koperasi Syariah BMT. Selain itu, saya juga mengharapkan, tentunya kita semua mengharapkan sharing ilmu yang banyak dari beliau. Pengalamannya sangat luar biasa beliau ini di lembaga keuangan Islam, dan banyak juga pengalaman beliau di luar itu tentunya, yang nanti akan kita simak lebih dalam pada acara inti kita, diskusi Bincang Ekonomi Umat episode ke-6. Selanjutnya kami persilahkan kepada beliau yang terhormat Kiai Haji Abdullah Yazid. Monggo Pak Kiai. Ini beliau nanti akan menyampaikan paparan juga. Beliau sudah menyiapkan materi tentunya. Monggo Pak Kiai, sudah siap Pak Kiai? Salam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Zaman, beliau Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Ini moderator, ini Mas Khuluki, yang terkenal dengan Mas Luki ya panggilannya Mas ya. Dan sahabat-sahabat dari anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat maupun para partisipan yang mengikuti pengajian pada malam hari ini. Insya Allah saya akan menyampaikan judul As-Siyasatul Iqtisadiyatul Islamiyah, yaitu strategi ekonomi Islam. Jadi problem bangsa kita khususnya umat Islam adalah ketimpangan sosial ekonomi.
Dan hampir semua bangsa itu menghadapinya. Namun di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei itu ada kasus-kasus yang agak khusus. Di negara-negara lain, ketimpangan ekonomi itu terjadi, orang kaya dan orang miskin rata-rata etnis dan agamanya sama. Tapi di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, orang-orang kaya dan miskin itu etnis dan agamanya berbeda. Itu yang disampaikan oleh Bapak JK. Maka ini sangat mengkhawatirkan karena bangsa kita menyimpan bom waktu yang sewaktu itu bisa meledak kalau ini tidak terpecahkan. Padahal kita umat Islam itu sangat-sangat punya modal untuk bisa memecahkan ini. Karena Allah dalam surat An-Nahl ayat 89 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Dan telah kuturunkan, kata Allah, alaika kepada engkau Muhammad, Alkitab Al-Quran, tibyanan likulli syai'in, itu bisa menjadi rujukan, petunjuk kepada semua problem yang dihadapi oleh manusia. Tidak itu saja, wa hudan dan jadi petunjuk, wa rahmatan dan jadi rahmat, wa busra dan bisa memberikan prospek ke depan, lil muslimin bagi orang muslim. Maka kita sebagai umat Islam di Indonesia harusnya bisa memanfaatkan Al-Quran untuk menjadi solusi memecahkan problem bangsa ini, terutama umat Islam. Karena Allah telah menawarkan zat-Nya kepada kita, umat Islam, umat Muslim, untuk memecahkan problem ini. Bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah 257 disebutkan, Allah waliyul ladzina amanu yukhriju minadz zulumati ilan nur. Allah lah yang memposisikan menjadi pelindung orang-orang yang mukmin dan akan memecahkan problem-problem yang dihadapi oleh mereka ke kondisi yang sangat prospektif. Di dalam memecahkan problem sosial, Allah telah memberikan solusi dan bisa kita lihat dalam surat Al-Hasr ayat 7, yaitu kalau kita analogkan harta pampasan itu adalah sumber daya alam yang kita rebut dari penjajah, maka sumber daya alam yang ada di Indonesia itu, di negara kita ini, itu adalah falillahi warrasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil kayla yakuna tulatan baina agniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahum anhu fantahu wattaqullah innallaha sadidul iqab. Sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sekarang harusnya kita manfaatkan, karena sumber daya alam Indonesia itu adalah untuk Allah, dari Allah, dan untuk Rasulnya, dan kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu sekalian. Kaum muslimin rahimakumullah, di Indonesia ini sekarang ini, aset yang ada dalam sumber daya alam yang ada di Indonesia ini bukan terkonsentrasi kepada orang kaya di kalangan muslim saja, namun ini lebih banyak dikuasai oleh etnis lain sekaligus yang beragama lain. Maka kalau bahasanya Kiai Nur Zaman bahwa ini adalah murokab itu, jadi tersusun dari kepada kita saja tidak boleh, apalagi ini kepada orang lain itu. Maka untuk itu Allah memberikan solusi, wa ma atakumur rasulu fahuduhu, apa yang disampaikan oleh Rasul tolong itu menjadi referensi Anda untuk memecahkan problem ini. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Rasul tolong Anda itu berhentilah untuk melaksanakan diri. Dan Anda harus sadar bahwa wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sadidul iqab. Kalau ini tidak kamu laksanakan, maka Allah sangat pedih siksaannya. Jamaah yang berbahagia,
Marilah kita coba untuk meneladani Rasulullah di dalam menyelesaikan problem-problem yang dihadapi. Sudah kita pahami bersama, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah adalah contoh yang terbaik. Rasulullah dalam memecahkan problem ini adalah beliau selalu mengucapkan tidak atas dasar hawa nafsunya. Allah sudah menginformasikan kepada kita bahwa wa nafsi wa masawwaha fa'alhama fujura wa taqwaha. Setiap manusia itu setelah fisiknya itu sempurna, maka diilhamkan kepada setiap manusia itu untuk berpotensi berbuat fujur, melanggar aturan Allah, dan berpotensi untuk buat takwa. Maka usahakan kita ini jangan sampai memanfaatkan hawa nafsu kita untuk membuat kebijakan yang tidak benar. Maka Rasulullah selalu wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah tidak pernah bicara atas dasar hawa nafsu. Maka marilah kalangan kita khususnya anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat ini untuk selalu bicara yang dasar pembicaraan itu adalah in huwa illa wahyun yuha. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka cobalah kita umat Islam Indonesia untuk selalu berbicara atas dasar tuntunan-tuntunan yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan kita jangan sampai kehidupan kita ini dibaluti oleh akal kita, dibaluti oleh nafsu-nafsu yang ada pada diri kita. Pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu tidak menjadi miskin. Jadi kalau ada manusia di dunia ini miskin, itu adalah salah kelola yang dilakukan oleh komunitas itu sendiri. Karena Allah di dalam surat An-Najm ayat 8 disebutkan wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan bahwasanya Dia Allah lah yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Dan itu bisa dibuktikan pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang sangat pendek itu mampu mengelola negaranya itu sehingga semuanya hampir tidak ada orang miskin dan zakat tidak ada yang menerima, bahkan zakat didistribusikan sampai ke Maroko dan Tunisia. Maka insya Allah kalau kita bisa mengelola secara benar, ke depan kita akan mampu mengantarkan bangsa kita dan umat Islam Indonesia akan menjadi umat yang sejahtera, bahkan tidak ada yang miskin. Jamaah rahimakumullah, maka masuk kepada tahapan berikutnya bahwa judul yang kita buat ini adalah bagaimana kita mencoba untuk memutar perputaran ekonomi umat Islam itu ada di kalangan umat Islam itu sendiri. Maka yang pertama, agar semua kinerja muamalah itu bersinergi. Jadi kita sekarang 230 lebih juta umat Islam dari 271 penduduk Indonesia ini, bagaimana membangkitkan kita untuk bersinergi dalam bermuamalah. Di dunia ini ada 3 etnis yang paling terkenal dalam hal itu. Yang pertama adalah masyarakat Bani Israel, orang Yahudi, sangat-sangat solidaritas, ukhuwahnya. Yang kedua adalah Cina, yang ketiga India. Jadi yang terkenal ini Pak Aris Mufti terkenal dengan ukhuwah Cinawiyah itu. Nah, Islam adalah satu syariat yang menuntunkan bahwa setiap Muslim itu membangun ukhuwah Islamiyah. Maka untuk itu yang pertama kita cobalah mensinergikan antara lembaga keuangan dan lembaga non keuangan syariah. Jadi kita harus bersinergi sekarang. Pada dasarnya lembaga keuangan itu belum ada zaman Rasulullah. Pada saat itu adalah setiap individu itu berkomunikasi langsung di dalam bertransaksi kerjasama, apakah musyarakah, apa mudharabah dan lain sebagainya. Namun sekarang hal itu tidak mungkin terjadi karena sangat heterogennya masyarakat, maka perlu media intermediasi yaitu berupa lembaga keuangan untuk bisa melakukan ini. Selanjutnya, mensinergikan potensi ekonomi Islam
dalam jamaah jejaring. Seperti yang disampaikan oleh ketua kita bahwa zaman bahwa walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir saja itu setiap membuat jaringan antar mereka. Jadi bisa kita lihat bahwa dimanapun umat Islam itu minoritas di negara manapun dan beragama pun sangat-sangat memprihatinkan. Maka kalau kita tidak bisa membangun jaringan antar muslim, maka dikhawatirkan kita akan menimbulkan fitnah yang sangat-sangat besar. Maka untuk itu kita telusuri tentang fungsi al-amwal fil Islam. Harta dalam Islam adalah harta itu betulnya titipan Allah. Kita hanya mengelola, bukan pemilik itu. Jadi milik Allah. Hamba tidaklah memiliki apa-apa, melainkan apa yang Allah ridhoi. Maka pengelolaannya itu sesuai tuntunan Allah. Dan itu bisa dilihat bahwa begitu orang itu meninggal, maka orang itu tidak memiliki harta itu. Maka distribusi harta itu harus sesuai dengan tuntunan Allah, yaitu hukum faraid. Nah, ini satu contoh saja kan. Maka siapa saja menginfakkan hartanya pada jalan Allah sebagaimana halnya seseorang yang mengeluarkan harta yang orang lain dengan seizinnya, maka ia akan mendapatkan pahala yang melimpah dan besar. Aminu billah wa rasulihi wa anfiqu fimma ja'alakum mustakhlafina fi walladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan menafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang sangat besar. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya akan kita coba kita telusuri, pelajari bahwa harus sadar Allah menciptakan manusia di dunia ini dan jin itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah, berbakti kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka fungsi kebaktian manusia kepada Allah adalah, yaitu yang pertama, dijadikan manusia itu sebagai khalifah Allah di bumi ini. Bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dan tatkala Tuhanmu berkata kepada malaikat, menyampaikan, ini sungguhnya aku Allah ja'ilun, menjadikan fil ardi, dalam bumi ini, khalifah, satu khalifah, seorang khalifah. Nah ini. Walaupun dijadikannya manusia itu jadi khalifah, diprotes oleh malaikat, anta ja'alu fiyya ma yufsidu fiyya wisdudumat. Apakah engkau menjadikan khalifah ini orang yang suka merusak dan suka saling membunuh? Namun Allah menyampaikan bahwa ini alamu, namun kamu tidak, aku akan mengetahui apa-apa yang kamu tidak ketahui. Selanjutnya, kita sebagai seorang muslim harus memiliki keyakinan bahwa sistem yang dibangun oleh Allah tidak mungkin dikalahkan oleh rekayasa siapapun di dunia ini. Bahkan Allah menantang kepada semua manusia untuk membuat sistem yang mampu menghadapi sistem yang dibuat oleh Allah, maka manusia itu tidak bisa. Nah ini, fa in kuntum fi rabbin manazzalna 'ala dina fa'tu bi suratin min mislih. Saya buat uswata'akum in kuntum shadiqin. Maka kita harus sadar di dalam surat Al-Imran 54 mengatakan bahwa wa makaru wa makarullah. Semua orang-orang kafir itu merekayasa. Bisa kita lihat sekarang di dunia global ini bahwa bagaimana rekayasa orang kafir itu untuk mengkerdilkan rekayasa Allah. Namun Allah telah menyampaikan
bahwa wallahu khairul makirin, sebaik-baik rekayasa sebagai sistem adalah sistemnya Allah. Maka bagaimana ada kesadaran umat Islam sekarang untuk kita berpegang terhadap sistem-sistem Allah, terutama bidang ekonomi, untuk mengalahkan sistem-sistem ekonomi yang ada ini. Dan Allah telah memberikan janji yang sangat-sangat prospektif, selama seseorang itu imannya benar, maka insya Allah dia akan jadi manusia unggul. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Jadi surat Ali Imran 139, kamu tidak usah sikap lemah dan jangan pula kamu bersikap sedih hati. Karena kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya menang, yaitu jika kamu orang mukmin. Maka marilah kita coba tingkatkan keimanan kita sehingga kita akan punya percaya diri untuk menghadapi kondisi yang ada ini. Maka yang diperlukan sekarang adalah konsolidasi perubahan. Kalau selama ini pergerakan ekonomi umat itu status quo, jadi semrawut itu bahasaannya, maka kita arahkan sekarang tujuannya. Apa tujuannya itu? Maka dengan akumulasi pengalaman, mulai dari Serikat Dagang Islam sampai sekarang, ini seperti apa arahnya? Maka sekarang harus diarahkan, maka Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat bisa mengarahkan dengan arah strategis yang kolektif, berjamaah, ya dua ma'al jamaah. Jadi kekuasaan Allah itu ada dengan berjamaah, maka kita rapatkan jamaah kita kan itu. Selanjutnya, sebetulnya setiap manusia punya dasar yang sangat-sangat strategis untuk berikhtiar menguasai materi ini. Jadi setiap manusia. Maka tinggal bagaimana mengembangkannya, dan bisa lihat di surat Ali Imran disebutkan zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Bahwa Allah menjadikan indah pandangannya itu kepada manusia, itu cinta kepada sesama. Ini jadi wanita dan ingin punya anak. Yang kedua, punya harta yang banyak, jenis emas dan perak. Punya kendaraan pilihan, punya binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Di sisi Allah tempat kembali yang baik. Potensi setiap manusia termasuk umat Islam yang 230 juta ini itu adalah potensi yang senang terhadap membangun keluarga dan dia senang untuk menumpuk harta dan sebagainya. Maka bagaimana kita coba untuk kita rangsang mereka itu memperolehnya sesuai dengan tuntunan yang ada, itu syariah. Dan Allah telah menyampaikan bahwa sumber daya insani dan sumber daya harta yang kita miliki itu memang sangat potensial untuk mengembangkan dakwah ke depan. Namun ujiannya juga cukup berat. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Maka yang sekarang adalah bagaimana kita mencoba sumber daya insani yang 230 juta ini bukan beban kepada pemerintah, namun adalah potensi yang kita kembangkan untuk mendukung pembangunan negara kita ini, khususnya adalah membentuk konsolidasi ekonomi umat. Maka yang harus kita bentuk setiap manusia muslim, kita arahkan menjadi ulul albab. Inilah albab. Itu bisa kita lihat dalam surat 190 dalam surat Ali Imran disebutkan inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan perpindahan antara malam dan siang, la ayatil lil albab, itu adalah tanda-tanda kebesaran bagi setiap orang-orang yang berakal. Maka bagaimana kepekaan setiap muslim itu punya kepekaan yang sangat tinggi bahwa penciptaan langit dan bumi yang Rabbana ma khalaqta hadza batila ini kan itu. Yang kedua adalah perubahan siang dan malam itu adalah satu potensi yang bisa kita kembangkan. Itu harus kita tanamkan. Maka untuk itu
kita bentuklah setiap muslim kita adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bagaimana waktu 24 jam ini setiap muslim itu supaya berpikir terus-menerus tentang zikir kepada Allah, koneksitas kita kepada Allah, yang itu mengantarkan mereka untuk berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, yaitu wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sekarang ini memang kita akan tidak kurang berpikir kalau kita dikarenai Allah satu daerah yang di Khatulistiwa yang luasnya sama dengan Eropa dan sepertiganya adalah berbentuk pulau dan 2/3-nya adalah lautan, itu tidak pernah kita berpikir bagaimana mengelolanya. Bagaimana seorang yang hidup di daerah Khatulistiwa dan di sana ada luasnya bukan Eropa, kita masih import pangan. Nah, maka yang harus kita kuatkan adalah bagaimana kita mengkaitkan dengan kehidupan kita ini dengan ibadah-ibadah yang berupa penggalian ilmu-ilmu yang untuk mengelola sumber daya alam ini, sehingga pengelolaan itu supaya optimal. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semuanya ini sia-sia. Bisakah kalau tanah yang paling tandus di Indonesia itu paling subur di Timur Tengah dan di sana bisa menghasilkan buah-buahan, mengapa di Indonesia tidak bisa menghasilkan? Maka ini satu catatan yang nanti harus kita diskusikan. Maka untuk itu, yang pertama adalah output yang harus kita peroleh adalah bagaimana kita memperoleh satu hasil makanan yang halal, kualitasnya unggul. Allah mengatakan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tatabi khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai sekalian manusia, makanlah barang yang halal dan thayyib dari hasil pertanian dan kamu mengikuti jalan setan karena setan itu adalah musuh yang sangat. Yang selanjutnya membuat jejaring umat Islam. Problemnya sekarang ini adalah kita belum bisa membawa jaring umat Islam sehingga ada satu ikatan emosional yang kuat antara mereka dan saling bertawun, saling tolong menolong. Maka sekarang dibutuhkan satu pemahaman yang benar. Akhirnya kita ta'aruf antar sesama, saling pengertian, dan akhirnya kita bisa ta'awun. Maka sumber daya alam yang kita miliki, kita kelola secara maksimal itu. Maka sebagai pokok daripada rizki lakum, dari rizki yang paling pokok. Dan itu untuk mencukupi kebutuhan manusia dan hewan. Nanti akan kita coba adilahnya yang kita akan sampaikan. Itu surat surat Al-Baqarah ayat 22 itu alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yaitu Allah lah yang menciptakan untuk kamu sekalian. Jadi Bapak para hadirin yang berbahagia bahwa di dalam ayat-ayat yang diturunkan di Madinah itu bahwa kum itu kepada umat Islam. Jadi kalau di sini ada satu hal yang tersirat bahwa bumi ini diciptakan kepada manusia, manusia muslim, yaitu alladzi ja'alakum arda firasha, sebagai hambaran, wa sama abinaan, dan sebagai langit yang sebagai atap, wa anzala minas sama'i ma'an, dan diturunkan dari langit itu, adalah air, wa akhraja bihi minas samarati rizqan lahum, dan akan keluarlah biji-bijian itu dan bagi rizqa kamu sekalian. Sekarang ini sudahkah Islam Indonesia berpartisipasi aktif untuk mengelola lahan yang ada supaya bisa menghasilkan tumbuh-tumbuhan untuk kebutuhan manusia? Ini yang sekarang kita pikirkan. Musim hujan ini kita belum banyak berbicara, dan apalagi kalau sentuhan teknologinya
masih sangat-sangat lemah. Dan bisa kita lihat di Cina itu menanam 1 hektar bawang putih bisa menghasilkan 20 ton. Di Malang ada seorang teman yang bekerja sama dengan BPT itu baru menghasilkan 5,5 ton bawang putih. Maka di Indonesia tidak ada petani yang mau menanam bawang putih karena harga bawang putih jauh lebih murah. Nah ini, maka kami harapkan kalau di Indonesia ini banyak fakultas-fakultas pertanian, mengapa fakultas pertanian itu tidak kita dorong untuk berpartisipasi, mendampingi para petani untuk mengembangkan potensi pertanian yang ada ini. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kamu jadikanlah Allah ini sebagai sekutu-sekutu Allah, padahal kamu sangat mengetahuinya. Maka untuk itu, marilah kita coba apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa yang pertama adalah membangun kesadaran umat Islam untuk membelanjakan rupiah maupun barangnya kepada semua muslim dalam mengimplementasikan ta'awun alal birri wat taqwa, kecuali dalam kondisi darurat. Sekarang kita budayakan, walaupun agak sulit, walaupun mungkin agak merepotkan, kita coba sekecil rupiah yang kita keluarkan, tolong diusahakan memberikan manfaat kepada semua muslim. Kecuali hal yang darurat. Kita budayakan sekarang. Kalau satu penduduk ini, umat Islam itu 1 bulan mengeluarkan 1 juta kali 230 juta umat Islam, berapa dana yang berputar kepada umat Islam. Kalau itu memberikan keturunan 10% aja, berapa manfaat yang diterima oleh ini. Maka harus kita lakukan itu. Maka dalam kehidupan bermula-mula ini, umat Islam harus mendirikan lembaga konsumen muslim. Kami berharap Komisi Pemberdayaan Ekonomi ini sebagai mediator antara produsen dan konsumen. Sekarang ini tidak ada lembaga yang mediasi antara konsumen dan produsen. Akhirnya kalau merasa produk-produk umat Islam itu tidak sesuai dengan seleranya, ditinggalkan aja, tidak pernah. Padahal Islam itu menuntunkan bahwa orang yang tidak merugi adalah illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman dan beramal soleh, dan di sana ada mediasi, yaitu saling mewasiatkan tentang kebenaran dan saling mewasiatkan kesabaran. Maka harapan kami ke depan, Majelis Ulama Indonesia untuk menjadi lembaga yang memediasi antara produsen dan konsumen, sehingga kedua-duanya bisa terpecahkan problem yang dihadapinya. Sekarang pentingnya bersyariah. Pertama adalah ekonomi syariah penting karena dapat mengurangi kerentanan antara sistem keuangan dengan sektor real sehingga menghindari terjadinya penggelembungan ekonomi. Ini bubble ekonomi. Lembaga keuangan syariah mestinya syariahnya. Dan itu bisa dilihat rata-rata hampir kalau seperti lembaga keuangan mikro seperti yang kita kelola ini, hampir 90% bahkan sampai 100% itu menggerakkan sektor real. Jarang sekali yang melakukan transaksi untuk konsumtif ini kan itu. Ekonomi syariah penting karena menghindari dari pembiayaan yang sifatnya spekulatif. Jadi bayangkan aja syariah itu tidak memberikan pelayanan tentang pembiayaan yang spekulatif, yaitu bentuk maisir kan itu. Dan yang ketiga, ekonomi syariah penting karena dapat memperkuat sistem pengaman sosial, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wa taqullaha innallaha syadidul 'iqab. Bapak-bapak yang berbahagia, walaupun di dalam fikih muamalah kita ini diperbolehkan bertransaksi dengan semua manusia. Namun harusnya kita untuk menyadari apakah transaksi itu berdampak kepada hal-hal yang negatif, berdampak kepada hal-hal yang ismi wal udwan. Contoh itu loh. Kalau kita ini
bertransaksi kepada orang-orang yang memusuhi Muslim, maka hasil dari transaksi itu justru memperkuat posisinya mereka untuk memusuhi Islam, bahwa hal itu adalah ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Kalau kita mencoba untuk bertawun sesama Muslim dan akhirnya dengan sesama Muslim itu ekonomi itu kuat dalam Muslim dan akan mensejahterakan sesama Muslim, bahwa itu adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kalau kita tidak melakukan ta'awun 'alal birri wat taqwa, Allah mengancam wattaqullah innallaha sadidul iqab, dan takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah kalau menyiksa itu sangat-sangat pedih. Dan bisa kita lakukan, lihat sekarang bahwa bagaimana pedihnya di kalangan orang miskin untuk mencari rezeki karena Allah menyiksa umat Islam, karena umat Islam kurang melaksanakan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Selanjutnya, esensi ekonomi umat Islam adalah membangun ekonomi berjamaah, jadi individu ke jamaah. Nah ini, jadi maka kita ingin membangun ekonomi dengan berkoperasi, itu adalah koperasi adalah satu hal yang sangat-sangat syar'i, karena di koperasi itu tidak dibedakan antara orang kaya dan miskin. Maka itu jamaah. Kita bangunlah sekarang adalah bagaimana kita membangun jamaah-jamaah ekonomi, mulai di pedesaan dan seterusnya kan itu. Maka setelah jamaah itu jadi, maka dibuat organisasi jamiah. Nah kita kuatkanlah, kita itu jejaring kita, jamiah kita kuatkan, sehingga kita ada ikatan emosional satu sama lain. Akhirnya kita akan menjadi khair ummah, jadi umat yang terbaik. Jadi kira-kira itu gitu. Jadi yang pertama, bahwa Allah merintahkan wal takum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar fa ulaika muflihun. Jadilah kamu coba tampil untuk mengedepankan nilai-nilai Islam kepada publik, dan kamu jadi organisasi satu ummah yang bisa beramar ma'ruf dan nahi munkar. Disinilah jamiah yang kita bangun. Kalau sudah itu terjadi, insya Allah kuntum khaira ummatin, jadi di surat Al-Imran 110, kan ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tu'minu billah. Jadilah kamu di umat Islam itu dilahirkan, dimunculkan di bumi ini untuk kamu jadi sebaik-baik umat, yaitu fungsinya adalah yang pertama adalah beramar ma'ruf, yang kedua menahi munkar, dan yang ketiga dasarnya adalah iman kepada Allah. Maka untuk itu kita coba betul, kita bangun betul bahwa esensi hukuman itu artinya bagaimana ekonomi ini dijalankan untuk saling kait-mengkait dan memiliki dampak berganda. Jadi multiplier efeknya itu kita bangun. Baik dari lembaga keuangan, sektorial maupun perubahan sosial. Nanti kan kita diskusikan berikutnya. Umat Islam harus bisa memproduksi barang-barang yang kompetitif, yang bisa bersaing dan lain. Karena umat Islam itu punya kelebihan. Jadi, mengumumkan sang Muslim harus jujur yang pertama. Bagaimana kita jujur, walaupun sekarang masih banyak tentang hal yang kejujuran ini, tapi mari kita tekankan. Yang kedua adalah amanah. Yang ketiga adalah benar. Nah, ini, jadi kita coba. Jadi maka ayatul munafik itu 3, yaitu idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, kan itu. Mereka menjadi pejuang-pejuang ekonomi syariah sehingga dijajarkan dengan para mujahid yang gugur di medan perjuangan. Bayangkan aja bahwa ekonomi syariah itu, pelaku-pelaku ekonomi syariah itu adalah yang jujur itu sama dengan syuhada. At-tajirul aminus saduq muslimu ma'syuhadai. Jadi orang pedagang yang jujur itu dan amanah yang terpercaya akan dikumpulkan bersama para syuhada dan para nabi di besok di sananya, kan itu. Nabiin, wasiddiqin, wasyuhada, kan itu. Jadi bersama orang nabi, para siddiqin dan para syuhada yaumul qiyamah, bisa hari kiamat. Mari kita gerakkan sekarang bagaimana umat Islam itu mencoba untuk berbuat jujur, dan itu sangat-sangat berat karena sudah terjadi
justifikasi di masyarakat. Kalau seorang pedagang jujur itu tidak akan dapat untung, itu terutama di pasar-pasar tradisional. Maka kita harus ada edukasi pada publik bagaimana kita ini supaya bisa memberikan pendidikan kepada para pedagang itu tentang nilai-nilai muamalah yang ada pada mereka. Selanjutnya, ini ada satu problem, walaupun ini oleh Allah itu memang tidak menjamin umat Islam untuk tidak konflik, usahakan kita ini untuk mengurangi konflik. Insya Allah apabila gerakan ini berwirausaha umat Islam ini yang didasari atas pengabdian dan ibadah kepada Allah, maka Allah akan menjamin terjadinya ketahanan pangan, tidak akan terjadi gejolak konflik horizontal dan di dalam negeri, dan dijamin tidak ada invasi asing seperti janji Allah, teman. Ini coba ini ayat ini kita berdasari li'ila Quraisy, li'ila fi Quraisyin. Kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fi rihlatasita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu yaitu bagaimana bepergian pada musim dingin dan musim panas. Di sana di antara Yaman dan Syria itu sebagai lahan perdagangan mereka kan itu. Maka tugas berikutnya adalah fal ya'budu rabb hadzal bait. Bagaimana kita ini semata-mata menyembah Tuhannya Ka'bah ini, yaitu Baitullah itu. Bagaimana umat Islam ini di dalam mencari rezeki semata-mata hanya ta'budi, Jadi hanya ta'budi ini yang penting itu. Karena apa? Allah lah yang menjamin alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Allah yang menjamin tentang ketahanan pangan bagi mereka dan keamanan bagi mereka dan ketakutan dari invasi negara asing. Sekarang ini kita coba gitu, bagaimana ketahanan pangan kita dibandingkan yang ada di Jazirah Arab sana. Ini sangat timpang sekali itu. Maka untuk itu Allah memberikan tuntunan tentang level seorang yang beragama itu seperti apa kan itu. Yang pertama adalah faktor iman. Iman itu antuminu billah itu kan pertama, wal malaika, wal kitab, wal nabiin kan itu. Yaumil akhir kan. Dan yang terakhir adalah ada takdir kan itu. Coba iman kita seperti apa? Maka kita koreksi pribadi kita ini. Maka semua yang dipanggil adalah seorang yang beriman itu. Yang kedua adalah Islam, yaitu bagaimana kita berserah diri kepada Allah. Nah, ini kepada Allah. Jadi diwajibkan bagi kamu untuk tunduk dan patuh dan berserah diri kepada Allah dengan melakukan ibadah yang benar. Ibadah puasa dan sebagainya kan inilah. Yang ketiga adalah ihsan, yaitu ketakwaan. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah ka'annahu yaraka. Bagaimana kita membiasakan di diri kita ini bahwa minimal kita harus yakin bahwa semua aktivitas kita akan diketahui, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu problem yang sangat-sangat berat, bahwa di dalam surat Al-Baqarah 1 sampai 20 di sana ada tiga kriteria. Yang pertama adalah muttaqin, yang kedua adalah kafir, yang ketiga munafik itu. Nah, sekarang marilah kita coba pribadi kita ini pada posisi di mana kan itu. Pribadi orang yang beriman selalu mampu menempatkan dirinya sebagai mukmin yang taat sehingga lepas dari predikat kafir maupun munafik. Bapak yang berbahagia, bahwa di dalam surat Al-Baqarah awal itu kriteria munafik sangat-sangat
sangat banyak, hampir 12 ayat. Maka bisa kita lihat di lingkungan kita ini, kita khawatirkan justru yang paling banyak adalah munafik. Maka bagaimana kita berikan edukasi pada mereka untuk supaya tidak jadi orang yang munafik. Gitu. Maka untuk itu kita coba Majelis Ulama ini menjadi ulul amrinya umat Islam. Jadi ulul amrinya umat Islam. Saya berharap itu menjadi ulul amrinya umat Islam itu. Yang pertama adalah pemimpin yang baik dalam Islam adalah itu. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia itu wa bi rahmatin minallah lintalahum, berendah hati. Tidak ria kan itu. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri dan orang lain. Kita berbuat adil itu. Musyawarah dalam menghadapi setiap persoalan. Ini kita lihat bahwa kita umat Islam dan bangsa Indonesia itu sulit untuk bermusyawarah. Maka beberapa komunitas Muslim itu lebih mudah untuk terpecah karena tidak bisa berdiskusi, walaupun itu dengan keluarga kita sendiri. Selanjutnya mampu berkomunikasi dengan rakyat dengan ilmu. Jadi bagaimana orang itu bisa menghadapi orang-orang bodoh pun bisa qalu salama kan itu. Nah, ini. Maka bisa enggak kita coba sekarang punya keyakinan sesuai dengan tuntunan yang ada. Ini bisa kita lihat surat Al-Anbiya 51 terkenal ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ba'dum auliya ba'd. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi aulia kamu bagimu. Sebagian mereka adalah aulia bagi sebagian dari yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Apabila itu dari orang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi aulia, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim itu. Yang kedua, bisa enggak kita bangun satu organisasi yang solid, satu jamiah yang solid, yaitu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan para pemimpin-pemimpin kamu sekalian. Maka apabila itu dilakukan, insya Allah ya, maka dilakukan, insya Allah kita ini akan bisa membangun ekonomi kita tahap setahap, dan insya Allah nanti di dalam ulang tahun negara kita ke 100 tahun, insya Allah kita akan menjadi tuan di negeri kita masing-masing, sehingga hal-hal yang kita khawatirkan, yaitu bagaimana terjadi gesekan-gesekan antar anak bangsa ini, tidak akan terjadi karena kita adalah posisi yang sangat seimbang, sehingga tawar-menawar antar kita bisa kita lakukan secara baik, dan akhirnya posisi kita tidak menjadi kuli di bangsa kita, di negara kita, tapi kita akan jadi tuan di negeri kita ini. Saya kira itu mungkin kajian yang bisa sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangannya, dan monggo Pak Kiai Haji Nur Zaman untuk memberikan koreksinya atas kajian yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Bila taufik wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Jazakumullahu khairan jaza Kiai Haji Abdullah Yazid sebagai narasumber pada ngaji bersama kita malam hari ini. Selanjutnya sebelum kita buka sesi respon, tanggapan maupun tanya jawab, kami persilahkan kepada yang terhormat Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI untuk memberikan tanggapan, respon awal dan
sekaligus wejangan untuk kita semua. Monggo Pak Kiai. Matur suwun Bapak Luki, Ustaz Luki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun Bapak Kiai Haji Abdullah Yazid, guru kami, inspirator kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak dan Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang dimuliakan Allah, Kiai Haji Abdullah Yazid yang luar biasa membawa kita pada inspirasi yang luar biasa pada malam ini. Pada ruang malam ini dalam takdir Allah ada tokoh-tokoh yang dimuliakan Allah. Hadir di sini Bapak Aris Mufti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dimuliakan Allah beliau atas perjuangannya membuat desa-desa ini cemerlang layaknya emas. Selamat datang dan selamat bergabung dalam perjuangan ini bersama-sama kita, serta bapak-bapak yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu dan para anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia yang dimuliakan Allah. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai tadi itu luar biasa. Ada beberapa kata kunci yang menarik adalah tentang pemahaman umat terhadap Kitabullah ini. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan beliau ini bahwa ada beberapa kata kunci. Yang pertama, kita membutuhkan edukasi dan literasi kuat terhadap Kitabullah. Kita perlu membutuhkan edukasi yang kuat terhadap Kitabullah. Karena memang dalam kenyataannya ketika umat Islam ini tidak berani menggunakan Al-Quran sebagai the number one di dalam studi pustaka, literatur, maroji, maka akan jatuh dan hancur. Tapi kita melihat bahwa dari evaluasi jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci, di atas 65% ini buta huruf Quran. Ini sesuatu yang perlu kita pelajari, oleh karenanya kita perlu membicarakan itu bagaimana edukasi terbaik. Berharap memang Majelis Ulama Indonesia dan kita semua menyelesaikan itu. Apalagi kalau sudah mendalami kepada daya baca. Jadi kalau tadi ketidakmampuan membaca, ini ada minat baca, sekarang sudah mulai belajar tahsin, ada tahfiz, tapi daya baca ini saya kira perlu diperkuat. Karena Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak mengelaborasi, membedah, mentadaburi Al-Qur'an? Atau memang hati mereka mau dikunci ya nanti. Maka masyarakat ini tidak akan menemukan kehebatan literasi dari Al-Quranul Karim dalam segala permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan, dalam hal ekonomi, karena tidak tadabbur. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Yazid yang dimuliakan Allah ini, kita perlu terus-menerus angkat supaya daya baca itu pada Al-Quran lebih mendalam, bukan hanya minat baca. Hataman, bagus. Hal murtahal. Hafalan, top. Tapi tadabbur itu harus. Yang berikutnya, yang menarik adalah ketika kemudian kita berhadapan dengan permasalahan kemunafikan, kekafiran, dan sebagainya. Tapi bom waktu yang disampaikan itu menarik. Karena kita mengalami permasalahan bangsa terjajah. Bangsa yang pernah terjajah dalam cerita Bani Israel itu punya permasalahan mendasar malas, culas, suka berbohong dia, data pun dibohongi, data hasil pemilu bisa dibohongi. Malas, culas, kemudian tidak tahu terima kasih, teman seiring bisa disikut, mereka yang berjuang bisa ditinggalkan. Yang keempat adalah pengkhianat. Nah, masalah ini ada pada bangsa Bani Israel yang pernah terjajah. Dan kita pernah mengalami itu. Oleh karenanya, edukasi terhadap rakyat ini lepas dari belenggu mantan kaum terjajah ini saya kira penting. Karena rakyat ini nanti harus jadi owner. Sudah saatnya mengembalikan ownership
kepada rakyat. Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alhumul warithin. Sangat setuju apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Yazid bahwa sudah saatnya rakyat ini sebagaimana perintah dari chapter benchmarking dari Kitabullah, yaitu chapter 28 tentang kisah-kisah benchmark, itu kita diperintah untuk menjadikan rakyat du'afa, yang notabene memang di kita rakyat ini du'afa. Rakyat yang du'afa itu kalau memang disebutkan dalam terjemahan itu karena kasus di Mesir, itu secara umum memang rakyat itu harus hendaknya mereka merasakan kenikmatan kepemimpinan dan mereka mendapatkan distribusi kesejahteraan dari sumber daya alam. Wa naj'alahumul warithin, itu perintah Quran supaya rakyat menjadi owner kembali dari hulu ke hilir, dari sektor moneter dan sektor real. Saya kira ini apa yang diperjuangkan oleh Kiai Haji Abdullah Yazid, kita dukung beramai-ramai. Jadi mengembalikan ownership kepada rakyat. BUMN sebenarnya itu ownership-nya rakyat, tapi kan tidak menetes dengan trickle down effect itu. Sudah saatnya kita membangun hal seperti itu. Lalu kata kunci berikutnya, ya memang masyarakat yang sedang dalam kendala tekanan pandemi dan sebagainya, supaya wa antumul a'launa in kuntum mu'minin yang tadi disampaikan oleh Ustaz Abdullah Yazid, itu memang harus terus mempelajari permasalahan dan mempelajari siklusnya. Saya setuju dengan siklusnya. Karena setelah surat Ali Imran ayat 139 bahwa umat orang beriman itu adalah number one, tapi ada syaratnya. Pada ayat yang ke-140-nya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Rakyat itu harus belajar siklus pelajaran sejarah yang terus berputar. Sunnatut tadawul, siklus polibios. Rakyat harus dilatih itu. Maka saya kira Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat itu di dalam membentuk pokjanya itu perlu melakukan itu masuk. Oleh karenanya Bapak Kiai Haji Abdullah Yazid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai ketua Pokja 1, di kawan-kawan di ketua Pokja 5 dan ketua Pokja 2 sedang bekerja keras membentuk kantor pemberdayaan ekonomi di 514 kota dan kabupaten. Itu akan menjadi kantor bersama kita, kantor edukasi kita, kantor melakukan perubahan revolusi akhlak pada perekonomian kita. Karena orang harus mengerti. Karena pada ayat berikutnya di closing dengan 3141 itu, wal yumahhisallahu alladziina aamanu wa yamhaqal kafirin, supaya dia menjadi number one, dia harus tahu siklus seperti tadi disampaikan loop-nya itu oleh Kiai Haji Abdullah Yazid. Tapi yang menarik pada ayat ke-141, orang beriman itu bisa menjadi number one kalau ditamhis. Tamhis bukan pembersihan biasa, tapi dicuci dengan api. Seperti membuat emas itu lepas dari kerak-keraknya dengan dibakar api. Umat ini harus digembleng keras. Maka saya setuju apa yang diperjuangkan oleh Ustadz Aris Mufti dengan cara penggemblengan emas itu, karena itu surat Ali Imran 141. Harus digembleng dengan dibakar, jangan dibelai-belai umat ini. Kasih tugas, task force terus. Lalu ada skala prioritas saya kira, supaya kemudian umat ini menjadi kuat. Jangan semua yang mengaku Islam terus tiba-tiba munafik dan punya penyakit anak terjajah, malas, culas, pengkhianat, tidak tahu terima kasih, pun diberi bantuan yang rata sama dengan orang beriman biasa. Karena di dalam surat surat Al-Anfal ayat 72, Allah memerintahkan skala prioritas. Walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru. Jadi orang yang beriman tapi tidak semangat hijrah menjadi pejuang, hijrah menjadi melindungi bangsanya, hijrah dalam melindungi agamanya, itu saya kira bantuan-bantuan kepada mereka, termasuk bantuan pencairan dana, bantuan nanti mereka diberikan lending atas dana-dana syariah itu mestinya dinomorduakan. Yang dinomorsatukan adalah pejuang-pejuang, aktivis masjid pejuang. Tentu saja kantor pemberdayaan ekonomi umat yang akan kita bikin di berbagai daerah, kota, dan kabupaten itu akan membangun link supaya kita mengetahui fit and proper siapa yang akan diserahkan kepada Inkopsya, siapa yang layak dibantu. Jangan sampai membantu mereka yang punya penyakit penjajahan, malas, culas, pengkhianat, tidak tahu terima kasih, yang berhijrah. Maka kalau di tempat-tempat yang lain, ketika mereka pinjam kepada
sindikasi bank yang ada, mereka membantunya dengan grace period yang panjang. Mereka kemudian memberikan bantuan kepada kroni-kroninya dalam pinjaman-pinjaman dana dari dana rakyat yang dimasukkan kepada lembaga perbankan. Seharusnya kita juga harus memberikan skala prioritas pada pejuang-pejuang daripada orang biasa. Dan yang terakhir, kalau kita memang ingin mau menjadi pemenang, maka saya kira berjamaah itu harus ekspansif. Dan bisnis jangan lagi meniru-niru gaya barat. Karena kita sering meniru-niru entrepreneur, kita tiru. Padahal di Quran itu lebih kepada cooperative planner. Kita tiru entrepreneur, akhirnya kita dibelah-belah. Memang besar bisa, tapi tidak bisa menjadi besar sekali, menjadi konglomerasi, apalagi cuman menengah. Maka di Al-Quranul Karim yang menarik, apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Yazid, di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-65, Iyakum minkum isyaruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Ini cooperative planner, bukan entrepreneur. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minalladzina kafaru. Kalau ada 20, bisa kalahin 200. Jika ada 100, jika kalahkan 1000. Jadi head to head dengan kartel. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang kafir itu bekerja sama melindungi kartel dengan militer. Kalau kalian tidak lakukan hal yang setara dari hulu ke hilir, kalian mencari perkara. Tapi yang menarik, peta jalannya jangan entrepreneur. Satu-satu dibangun. Memang kadang ada lending kepada dari lembaga keuangan, baik syariah atau non-syariah itu, kepada usaha. Maka seharusnya kita UMKM itu harus mengentas. Karena kita sebaiknya, saya menyarankan nanti ke depan, maka kantor pemberdayaan ekonomi yang akan kita bikin di tiap daerah-daerah itu adalah menemukan kooperasi-kooperasi yang mau berjuang, dan di situ ada ownership kerakyatan, yang kemudian itu yang kita prioritaskan, kita bantu daripada pengusaha-pengusaha tunggal yang tidak mau berjamaah. Setelah kemudian dia besar, dia kemudian meninggalkan lembaga keuangan syariah yang pernah membesarkannya, dia simpan keuangannya di negara-negara lain dan di luar lembaga keuangan syariah. Kenapa? Karena penyakit tidak tahu terima kasih dibesarkan oleh lembaga keuangan syariah. Maka kalau ada kemudian koperasi syariah, koperasi yang kemudian mau minta bantuan, itu kita dahulukan. Supaya itu kemudian kita, tapi ayat ini luar biasa, ya ayuhan nabi harridil mu'minin alal qital. Jadi powerpreneur itu maksudnya ekspansif. Jangan ngeri kalau bicara qital. Ini ayat tidak pensiun. Mestinya kita ekspansif, membentuk jejaring sampai daerah terpinggir, lalu itulah yang kita bantu. Barangkali ini yang kemudian saya sungguh terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh guru kita, inspirator kita, Kiai Haji Abdullah Yazid. Moga-moga kita lepas riba ini dengan sedekah, tolong menolong tahun yamhaqallahu riba wa yurbis sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sekali lagi inspirasinya guru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Terima kasih Bapak Insinyur Haji Nuruzzaman, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan ini kami buka satu sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Nanti apabila memungkinkan kita tambah sesi lagi untuk pertanyaan sekaligus tanggapan. Namun untuk awal ini kita buka 3 penanya, kami persilahkan. Tapi sebelumnya ini ada satu pertanyaan melalui fitur chat dari Dr. Aris Munandar, MKes. Ini beliau bertanya bagaimana implementasinya di negara kita, apalagi dengan sistem pilkada langsung, di mana orang memilih pemimpin dari kelompoknya, dan apabila kelompoknya rusak, maka yang dipilih adalah pemimpin yang rusak. Ini pertanyaan pertama dari Dr. Aris Munandar. Selanjutnya kami persilahkan dengan teknis bisa melalui chat, menyebutkan nama atau melalui fitur reaction pada Zoom meeting dengan cara mengangkat tangan, kami persilahkan.
Coba. Ya, Pak. Dari Pak Asep Najmuddin di Bandung. Monggo, Pak. Langsung, Pak ya? Ya, Pak. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Pak. Saya tentu sangat mengapresiasi dari inisiasi Komisi Pemberdayaan Umat MUI ini dengan gagasan bagaimana memperdayakan umat, kemudian di hadapan kita tentu kita menjadi the winner ya, menjadi pemenang, menjadi khairu ummah gitu tadi kata Pak Kiai. Saya kira satu hal ya, yang pertama bahwa kita berada dalam hegemoni sistem kapitalis saat ini gitu ya. Nyaris 90% negeri-negeri di dunia ini berada di situ karena dianggap begitu terpukau sampai termasuk operasionalisasi sistem ekonomi kita juga berada dalam hegemoni itu. Kalau sehat itu hegemoni ekonomi internasional dengan kapitalisme. Tapi kalau sakit kan juga kita berada dalam krisis terus-menerus, bahkan berulang, depresi gitu ya, ekonomi kita. Tidak ada baiknya saya kira di situ. Ya, itu satu hal yang barangkali secara sistemik memang perlu kita terus mengumandangkan tentang, kalau tadi tadabbur barangkali dengan Al-Quran, juga tafakur fi khalqillah, saya kira ahli-ahli ilmu ekonomi kita gitu ya, baik makro ataupun mikro barangkali kemudian terus dikampanyekan tentang bagaimana sistem ekonomi Islam yang betul-betul Allah menunjukkan bagaimana di surat Al-Baqarah 275 misalnya gitu ya, Allah menegaskan wa ahallallahul bai' wa harramar riba, karena pandangan sebagian ahli ekonomi tetap memandang sama saja antar jual beli dengan riba, padahal Allah tidak meridhoi itu gitu ya. Kalau kita tunjukkan dengan simpel saja di Al-Qur'an, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah sudah jamin itu kalau kita menerapkan itu. Sementara sekarang sistem kepemilikan kita ini amburadul. Ya, sistemnya. Negara bagaimana di dalamnya harus intervensi dalam beberapa hal aspek kepemilikan. Kebutuhan individu kita dengan pasar bebas, padahal ada pasar ekonomi syariah yang harus kita dorong gitu ya. Itu barangkali hal-hal yang mungkin strategik. Barangkali juga kita perlu mendorong upaya kita wacanakan bagaimana kalau sepanjang undang-undang kita barangkali di level itu ya, level sistemik undang-undang kita masih seperti undang-undang yang sekarang. Berat rasanya memang kita untuk bisa melakukan bagaimana arah ke depan barangkali untuk supaya mudah-mudahan kemudian menjadi leading, menjadi pemimpin di sistem ekonomi syariah. Yang itu sifatnya fitrah dan sunatullah. Tuntutan yang satu saat pasti kita akan dipanggil kembali untuk tampil, karena sistem yang sekarang ini tinggal menunggu waktu saja saya kira. Itu satu yang pertama. Yang kedua Pak, kaitan dengan tadi disinggung tentang kita nyaris semua sektor ini sekarang sudah berada di korporasi yang begitu besar, gitu ya, hegemoni yang begitu besar, kapitalisme yang begitu besar dan menggulung semua sektor umat kita. Mungkin salah satu di antaranya, dan ini juga tantangan masa depan karena kompetisi atau keunggulan masa depan itu paling tidak pada dua yang utama, pertanian, ya, pangan dan energi. Itu dua hal yang harus menjadi perhatian umat, dan benteng pertahanan terakhir umat Islam saya kira sekarang walaupun sudah mulai dirasuki, sudah masuk itu ya MNC dan lain-lain itu ke dunia pertanian, dan ini saya kira yang masih besar kita masih bisa menyelamatkan bagaimana kita concern strategik ekonomi umat ini di bidang pertanian, karena kita punya anugerah Allah yang begitu besar ya. Kalau kita tidak melakukannya, tidak bersyukur, kita kufur nikmah. Anugerah yang luar biasa ini, kekayaan kita yang luar biasa, khususnya di bidang pertanian di samping energi, ya, yang mungkin harus intervensi negara. Tapi masyarakat umum kita punya pertanian. Nah, bagaimana nanti bangun strategi ekonomi yang benteng pertahanan terakhir itu, kuatkan kita, karena di situ umat Islam akan kuat juga di masa yang akan datang. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Bagaimana barangkali ini tanggapan Bapak ya kaitan dengan menyikapi ini? Baik, terima kasih Pak Asep Najmuddin. Sebelum ditanggapi oleh narasumber, ini ada pertanyaan dari Pak S. Budi Darsono. Silahkan Pak, monggo. Maaf Pak, mikrofonnya belum di-on-kan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan Pak Kiai Haji Abdul Yasid selaku narasumber,
Dan tadi ada tambahan dari Pak Kiai Nur Zaman, Masya Allah atas materi pada malam hari ini yang saya pikir sangat luar biasa. Barangkali sebelum saya bertanya, saya ingin sharing sedikit Pak Kiai dan para peserta yang lain bahwasanya saya sebagai praktisi di perbankan syariah yang alhamdulillah sudah hampir 26 tahun lebih di perbankan, sebetulnya melihat satu kondisi yang tadi barangkali dalam paparan Pak Kiai Haji ataupun Pak Kiai Nur Zaman betul adanya bahwa belum adanya keberpihakan yang nyata dari institusi lembaga keuangan syariah khususnya, yang tentunya diharapkan bisa menjadi lokomotif dalam pembangunan ekonomi syariah secara umum di Indonesia. Nah, sementara di sisi yang lain, barangkali Pak Kiai Said dan juga Pak Kiai Nur Zaman ataupun teman-teman sekalian di KPU MUI dan juga teman-teman lain yang ada di dalam forum ini pasti juga memahami bahwa hasil survei membuktikan ya, dari OJK khususnya bahwa posisi per hari ini, walaupun hari Indonesia kita sama-sama pahami sebagai the largest population Muslim in the world gitu ya, kita sebagai populasi Islam terbesar di dunia, tapi nyatanya barangkali baru sekitar 30% yang katakanlah minimal mulai mengenal tentang ekonomi syariah atau paling tidak mulai berkenalan dengan lembaga keuangan syariah. Nah, isunya adalah yang 70% kemana? Pertanyaannya apakah belum digarap? Sudah tentunya, tapi ini yang menjadi isu besar. Isu besarnya adalah kalau kami di perbankan syariah khususnya tentunya terkait dengan masalah tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Abdullah Yazid dan juga Pak Kiai Nur Zaman terkait masalah edukasi dan literasi. Nah, tapi yang lebih penting menurut hemat kami, Pak, kami sebagai praktisi di lapangan adalah bagaimana keberpihakan dari lembaga keuangan syariah yang ada hari ini, ya, perbankan syariah yang ada di Indonesia khususnya. Bapak-bapak sekalian tahu sekarang sudah ada Bank Syariah Indonesia yang dalam forecasting 5 tahun ke depan sudah masuk dalam 10 besar. Walaupun nyatanya data terakhir Bapak Ibu sekalian barangkali yang mengikuti data internasional, hari ini Indonesia masih tertinggal jauh dari negara jiran kita Malaysia dalam hal ekonomi syariah gitu ya. Karena tentunya kalau kita bicara ekonomi syariah tidak semata-mata bicara tentang lembaga, tapi bagaimana tentang implementasi dan sebagainya. Nah, barangkali yang saya tanyakan khususnya kepada Pak Haji Yazid dan juga Pak Nur Zaman di sini selaku dari Komisi Pembangunan Ekonomi MUI, kira-kira justru strategi apa yang bisa berkolaborasi dengan stakeholder yang lain, ya. Ada Connect di sana, ya, ada juga OJK yang membawai institusi lembaga keuangan syariah, ada MES dan seterusnya. Dan di sini juga ada guru kita Pak Aris Mufti yang ada di Desa Emas yang juga membangun bagaimana desa-desa untuk bisa terus maju memahami tentang ekonomi masyarakat syariah dan seterusnya. Ini yang barangkali perlu disinergikan. Nah, pertanyaan saya barangkali strategi apa yang kira-kira lebih implementatif yang ke depan bisa lebih realistis dalam menghadapi situasi saat ini yang tentunya penuh dinamika, walaupun tentunya kita sama-sama paham banyak isu lain yang sedang begitu banyak kita hadapi sebagai sesama Muslim, selain isu politik, sosial dan sebagainya, tapi isu ekonomi juga menjadi isu besar yang tentunya menjadi tantangan kita bersama. Barangkali itu, Pak Ustadz Luki, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapan dan pertanyaannya Pak Budi Darsono. Ini sudah ada 3 pertanyaan sekaligus tanggapan dari peserta diskusi malam ini. Selanjutnya kami persilahkan untuk pertama kepada narasumber memberikan jawaban sekaligus pencerahan. Monggo Pak Kiai. Terima kasih. Yang pertama, memang demokrasi langsung itu di Amerika pertama kali diselenggarakan itu pendapatan per kapita $5.100. Tapi di Indonesia kondisi itu masih jauh dari sana dan itu dilaksanakan. Maka dampaknya seperti yang kita lihat sekarang ini, itu satu hal yang harus kita pahami bersama. Jadi kita tidak akan memperpanjang itu, tapi kondisi ini. Yang kedua Pak
dari Pak Asep yang menunjukkan bahwa sebenarnya sejarah itu berulang gitu loh. Jadi kondisi jahiliyah itu jauh lebih kuat mungkin daripada sekarang ini kan itu. Dan kondisi dan ini kalau bisa kita ambil studi kasus ya di Turki kan itu, bahwa pemerintahan Turki jauh lebih sekuler kan, daripada di negara kita ini. Angkatan bersenjatanya juga sangat lebih. Tapi yang penting kita sekarang ini innallaha la yughayyiru ma biqaumin kata yughayyiru bi anfusihim gitu. Jadi Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Maka kita sadarkan, edukasi dari bawah, dan akhirnya kasus seperti di Turki dan itu bisa tumbuh itu ekonominya. Jadi kita sekarang ini ya top down dan bottom up. Yang bottom up itu cobalah kita garap itu. Itu masyarakat kita ini ada satu kesadaran, insya Allah ke sana. Maka untuk itu yang tadi kalau energi ya monggo lah, itu sekarang di wilayahnya pemerintah, sekarang di pertanian. Jadi ini ada Pak Aris, ada Pak Budi Darsono dan teman-teman yang lain. Bahwa sekarang coba bagaimana kita ini mencoba untuk memberikan pendampingan dan edukasi kepada petani, supaya petani ini yang pertama dia bisa meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua, ada jaminan tentang hasil produksinya. Nah ini maka nanti di Pokja 2 dan Pokja 5 nanti akan mencoba untuk bagaimana ini ada sistem yang bisa mengamankan mereka, jangan sampai kasusnya seperti yang terjadi musim cabenya dibuang dan sebagainya. Ini banyak, makanya nanti akan kita coba lah, kita bersama-sama kita ngatur bareng-bareng. Ya kan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan karena benar maksud ya kita harus merapatkan barisan, terutama dari yang sampaikan kepada Pak Budi ya, bagaimana kita bersinergi pada mereka. Ya sudu ba'du kan, saling menguatkan, itu apakah MES, apakah apapun organisasi itu dan sebagainya, itu kita saling menguatkan, jangan menafikan masing-masing ini. Kelemahan kita kadang-kadang kita sudah punya prestasi sedikit aja merasa besar sendiri gitu loh. Jadi ini kan kita coba untuk kita bangun termasuk pertanian. Jadi kondisi sekarang ini daya beli masyarakat itu sangat-sangat lemah. Sumbernya dari mana? Harusnya yang kita kembangkan adalah pertanian, itu yang lebih mudah, rizqa lakum itu. Pertanian ini kan, apalagi dalam Islam itu bertani itu hasilnya bisa mencukupi kebutuhan manusia, kebutuhan burung, kebutuhan hewan dan sebagainya. Itu mami muslim ya kerja-kerjaan itu kan layak kula itu tatair itu kan dan sebagainya ini. Maka kita kembangkan. Ini yang masih lemah. Dan bagaimana kita bisa mendampingi mereka di sektor pangan ini, bahwa sektor pangan ini disampaikan para ahli bahwa harganya di Indonesia lebih mahal 70% daripada negara-negara tetangga itu loh. Maka harus kita selesaikan problem ini di pertanian ini yang akan coba. Kalau energi ya itu kecuali energi yang terbarukan itu loh. Jadi untuk Pak Budi Darsono ya keterpihakan ya wajar-wajar saja Pak. Kondisi oligarki semacam ini ya itu satu kondisi yang sangat, tapi oleh Allah dituntunkan pada waktu Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk perang Badar itu para sahabatnya agak ogah-ogahan itu loh. Maka Allah mengatakan tidak diperintahkan untuk berperang kecuali engkau hai Muhammad. Waktu nafsakan itu. Maka sekarang individu kita jadi tidak usah kita iri dengan orang lain. Jadi kita setiap individu kita gerakkan sesuai dengan potensi masing-masing. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, dimanapun kita itu berada itu bergerak, jadi punya harokah yang jelas. Nanti akan ketemu satu sama lain. Gitu. Jadi kita nggak usah menyalahkan kesana kemari kan itu. Tapi ini yang penting itulah. Jadi tentang survei 30% ya wajar saja, memang kita nggak kenal itu namanya syariah, nggak kenal. Para santri yang ada di pondok pesantren itu belajar tentang muamalah, babul dan sebagainya, itu setelah dia di lapangan juga sulit untuk mempraktekkan, pun juga sulit karena itu. Maka ya itu wajar saja, itu proses Pak. Sama kan dulu orang yang pakai jilbab itu berapa kan itu, tapi sekarang sudah seperti apa kan itu. Jadi kita terus mengedukasi kan itu. Jadi kalau Rasulullah itu menyelesaikan 23 tahun, kita mungkin butuh 5 kali daripada 23 tahun baru selesai ya bisa jadi gitu. Jadi kita yang penting jangan frustasi gitu.
Jadi karena Allah mengatakan yang bunuh bukan kamu, yang mana bukan kamu, aku yang bunuh, maka yang itu harus kita kerjakan itu terus. Begitulah yang harus yang harus kita lakukan. Dan sekarang sudahlah bersinergi, semua Rabbana ma khalaqta hadza batila, semua komunitas yang dibangun di Indonesia yang banyak sekali itu semua tidak sia-sia ya, kita sinergikan yang bisa kita bangun lah gitu ya. Jadi karena orang mukmin dan orang Islam itu dua, Pak. Dari yasudu ba'du saling menguatkan. Yang kedua, kal jasadil wahid itu loh, solidaritas. Jadi kalau ada yang sakit ya kita harus sakit gitu kan ini. Jadi ini yang harus kita bangun terus insya Allah lah. Insya Allah. Karena tugas kita ini hanya satu, Pak. Yaitu pertama, tugas kita itu niat kita itu menolong agama Allah. Intan surah yang surkum. Kalau kamu menolong agama Allah, kamu akan ditolong Allah. Wa isabit agama, komposisi kamu akan kuat itu. Problem yang kita hadapi sangat beragam, tapi Allah memberikan solusi. Faman jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau itu kamu berjuang karena Allah, bukan karena individu kamu, bukan karena golongan kamu, maka aku Allah akan memberikan beberapa jalan keluar yang nanti akan bisa Anda lalui gitu loh. Jadi kita sekarang ini kuatkan aja dari komitmen kita untuk ke sana, dan insya Allah kita akan bisa melalui itu. Dan yang penting yaitu berjamaah, yaitu Allah ma'al jamaah. Kalau kita berjamaah ya sudahlah, kalau dari 230 juta 10% yang bisa kita bangun jamaah 10%, 20%, 20%, karena itu. Ini kan karena yang penting sekarang itu dakwah bilhalnya, Pak. Jadi bagaimana kita mempraktekkan syariat-syariat ini sehingga itu bisa yakinal khair, jadi itu menunjukkan tentang nilai-nilai keislaman sehingga orang itu tertarik pada kita gitu loh. Nah, ini tertarik pada kita dengan program-program kita. Saya yakinnya karena ini perintah Allah, dan Allah telah menjanji bahwa wa'adallahu alladziina amanu wa 'amilus shalihah la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa min qablihim. Jadi Allah nanti akan memberikan umat nanti yang beramal soleh dan ini beriman dan amal soleh akan mendapatkan bisa menguasai dunia ini seperti halnya umat-umat terdahulu yang sudah menguasai ini kan itu loh. Inilah saya kira jawaban kita. Jadi sekarang kita tidak boleh putus asa, wala ta'asu min rahillah, putus asa, berbuat saja terus itu. Terus seperti halnya burung pipit yang ingin memadamkan api Nabi Ibrahim setelah diejek, katakan yang penting kita berbuat itu. Jangan targetnya kita harus, yang penting kita berbuat. Tentang nanti outputnya itu terserah pada Allah itu kan. Jadi sekarang ini ada gerakan di kalangan umat Islam yang penting itu berbuat sambil menunggu. Mohon maaf Pak Kiai, itu kepencet mikrofonnya mati Pak Kiai. Nyuwun sewu. Ya, sudah masih lagi ya. Saya teruskan sedikit, sudah jamnya habis. Tolong bahwa kita berbuat saja Pak Budi ya. Ini semuanya dari kita berbuat di mana kita berada, dan nanti akan saling jadi sebagai mata rantai yang saling berikat, dan nanti insya Allah kita akan punya kekuatan ini, dan kita nunggu pertolongan Allah itu. Jadi kata yaqular rasul walladzina amanu mata nasrullah inna nasrullah qarib, sehingga pertolongan Allah itu dekat. Saya kira itu mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan, dan monggo Pak Kiai Nur Zaman untuk bisa memberikan tambahan. Monggo. Terima kasih Pak Kiai. Monggo selanjutnya Pak Ketua, silakan Pak. Terima kasih Pak Kiai Haji Abdullah Yazid yang luar biasa berikan inspirasi. Pak Luki, Pak Budi Darsono yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya menangkap poin yang disampaikan serta Asep Najamuddin yang sudah menyampaikan pencerahannya, serta Pak Aris Munandar.
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat bahwa sekarang kata kuncinya adalah sinergi. Jadi silaturahim, kekuatan-kekuatan energi antar berbagai komponen. Kekuatan lembaga sosial, reservoir sosial, keuangan sosial, dan sama reservoir keuangan komersial. Kita satukan, di backup dengan negara. Maka kalau kita melihat kondisi yang ada seperti sekarang, ketika kita memiliki merger bank yang sekarang kemudian bank menjadi Bank Syariah Indonesia, itu yang sudah mencapai waktu kemarin didirikan itu total asetnya kan 214,6 triliun. Saya kira kalau itu kemudian negara mau melakukan kebijakan, dan Komisi Pemberdayaan Ekonomi Majelis Ulama Indonesia akan mengupayakan itu, supaya dari 5% setidak-tidaknya dari portofolio yang dimiliki oleh bank hasil merger ini hendaknya digunakan untuk pengembangan aset-aset wakaf. Kita minta 5% saja dari portofolio yang ada ini, dari angka yang ada ini, kita gunakan untuk pengembangan aset wakaf. Kalau dulu di zaman Pak Harto itu udah KUK, kredit itu yang diberikan. Dengan 5% dari portofolio itu, kita bisa menghidupkan kemudian berbagai bentuk microfinance yang lain, yang kemudian itu nanti mengelola wakaf. Nah, aset wakaf ini kan sedang di luar biasa digerakkan, yang masih berupa sekarang itu masih ya ke makam, musola, masjid. Ada 414.000 hektar lahan wakaf, 435.000 persil itu aset wakaf, belum yang lain, belum nanti wakaf uang, belum lagi wakaf melalui uang. Kalau ini dikelola dan duduk bersama, saya kira banyak yang bisa diselesaikan di negara ini. Tapi memang kita juga Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia menggesa pemerintah agar kemudian kita memiliki bank syariah yang itu statusnya BUMN. Karena Bank Syariah Indonesia ini kan belum BUMN. Karena kalau kita belum memiliki kekuatan seperti itu, di mana mayoritas kemudian di backup negara, kepemilikan sahamnya itu, kita nggak akan kuat. Kita selalu mendapatkan remah-remah, sehingga market share-nya yang kecil-kecil. Itu kan pekerjaan masalah dari dulu, bank di mana bank syariah kita itu hanya anak perusahaan atau swasta, tapi belum menjadi bank umum BUMN. Jadi Komisi Pemberdayaan Ekonomi Majelis Ulama Indonesia akan menggesa itu kepada pemerintah, supaya nanti kita mendapatkan market share yang besar, wakaf ini bisa dikelola, digunakan, hidup lagi, kemudian lembaga-lembaga microfinance, kondisi sekarang. Nah, lalu kata kunci berikutnya adalah bagaimana melakukan edukasi masif kepada masyarakat. Saya kira kalau kita berbicara ekonomi, itu hanya kemudian muara dari berbagai persiapan stakeholder. Sehingga kawan-kawan yang kemudian dari lembaga dakwah, kemudian lembaga politik, lembaga ini harus kemudian melakukan penguatan bersama, karena muara semuanya itu adalah motifnya ekonomi. Nah, kalau kita kemudian bisa menemukan titik temu, jangankan kepada orang beriman, yang mayoritas di penduduk Indonesia itu, kepada ahlul kitab saja kita harus menemukan nuqtatul iltimas, titik temu. Ya ahlul kitab, ta'ali ila kalimatin sawa. Jadi ini yang kan kenapa kemudian Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia pada periode sekarang itu kemudian berusaha untuk kemudian mempertemukan berbagai komponen itu sampai titik terjauh, yaitu kalau ada perkebunan sawit dan sebagainya punya kantor bersama, ini sudah saatnya nanti umat ini punya kantor bersama. One stop kita duduk di situ sampai titik terjauh di peripheral, sehingga kita tidak hanya protes itu asing, tapi sampai titik terjauh, hulu dan hilir kita akan kerjakan. Ini memang harus kerja bersama. Tidak boleh lagi kemudian kita tidak bisa menemukan titik temu. Dengan ekonomi, saya kira apa yang dilakukan orang tua kita dahulu di Syarikat Dagang Islam, mengalahkan VOC, kata kuncinya titik temunya ekonomi. Kita menghormati perbedaan, lalu kemudian kita bekerja sama untuk hal yang kita sepakati. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Nuruzzaman.
Selanjutnya ini ada satu pertanyaan. Sebelumnya Nyun Sewu Pak Kiai dan Pak Ketua, ini alokasi waktu kita sampai pukul 22.00. Ini untuk diketahui bersama seluruh peserta. Jadi masih ada kurang lebih 21 menit untuk melanjutkan diskusi. Kami persilahkan mungkin 2 tanggapan atau pertanyaan. Kami persilahkan. Tapi sebelumnya ini ada dari Pak Budi Hardiansyah melalui chat. Bagaimana MUI melalui Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat ini bisa menggerakkan industri keuangan syariah melalui koperasi syariah, misalnya Inkopsyah, agar bisa berperan lebih maksimal dalam gerakan ekonomi syariah melalui BMT dan koperasi syariah yang ada. Dari Pak Budi Hardiansyah. Selanjutnya kami persilahkan satu tanggapan atau pertanyaan lagi, monggo. Bisa melalui chat atau langsung menggunakan fitur angkat tangan di Zoom. Artinya masih belum ada, ini mungkin bisa langsung ditanggapi oleh narasumber. Monggo Pak Kiai, dari Pak Budi Hardiansyah tadi Pak Kiai. Monggo Pak. Pak Kiai Nur Zaman yang menanggapi pertanyaan Pak Budi, monggo. Oh, monggo Pak Ketua dulu, monggo. Ya, monggo Pak Kiai, siap. Ya, jadi memang kita dari konsep cooperative planner itu kita ingin bahwa nanti ke depan putaran-putaran dari ekonomi ini tidak hanya berputar pada wilayah moneter, tapi juga pada sektor real. Maka kenapa kemudian kita hendak membuat kantor pemberdayaan ekonomi umat di seluruh kota dan kabupaten, bersinergi dengan Kadin, bersinergi dengan majelis ulama setempat tentu saja, dan kepala daerah dan kelembagaan yang ada di sana, karena kita berharap kemudian umat ini menjadi owner dari industri, dari holdingnya. Apa holding yang bisa pertama kali melakukan IPO sehingga para duafa menjadi owner, seperti kata Rasulullah SAW. Abogoni ad-duafa fa innama tansuruna wa tarzukuna bi duafaikum. Cari aku di kalangan duafa, karena sesungguhnya kalian akan ditolong oleh Allah, dilindungi, diberikan rezeki oleh Allah, karena duafa bersekelindan bersama kalian. Jadi ownership duafa ini yang bisa dilakukan adalah dengan kata kuncinya koperasi. Tentu saja kita melakukan pembenahan kesalahkaprahan koperasi selama ini. Pernah saya sampaikan di Kongres Ekonomi tahun 2017, masalah negara ini sebenarnya karena koperasi sebenarnya. Di depan Kementerian Koperasi. Karena memang jam 2 siang saya ceritakan untuk ice breaking. Tapi kita jelaskan, masalahnya adalah kita menamakan koperasi tapi jiwanya masih korporasi. Sehingga kemudian bukan rakyat yang menjadi ownership-nya. Maka kita berharap nanti koperasi yang dibentuk itu nanti mempunyai link dengan lembaga ujung tombak dakwah kita. Jadi koperasi masjid atau koperasi pesantren. Karena ada pesantren sudah punya masjid. Tapi ada masjid yang tidak punya pesantren. Jadi kita akan buat sampai koperasi masjid. Nah, setiap koperasi masjid itu memiliki minimal 3 anak perusahaan. Industri, baik nanti kemudian ada putaran moneternya, pekerjaan yang kemudian financing itu, microfinancing, itu tapi juga ada anak perusahaan industri real atau jasa. Jadi masjid-masjid itu menjadi holding, koperasi. Nah, nanti kita bikin super holding. Kalau ada Inkopal, Inkopau, itu saya kira sudah saatnya Majelis Ulama Indonesia memiliki super holding dari holding-holding koperasi yang ada ini. Ibaratnya gambarannya dalam peraturan undang-undang kita itu sebagaimana koperasi sekunder, koperasi induk. Sehingga selalu dari hulu dan hilir itu terjadi koneksi. Connectedness ini di revolusi 4.0. Sekarang sudah mau menjadi revolusi 5.0. Ini seharusnya menjadi niscaya. Tantolik fil masjid. Nah, kita akan melakukan kerjasama nanti dengan Dewan Masjid Indonesia bahwa itu ada. Lalu nanti kita membuat pasar bersama. Ini yang sedang ditata sama kawan-kawan Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat sekarang, sehingga kita nanti akan melaunching website kita
EU MUI, Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia. Di situ ada marketplace, ada big data yang kita bisa pakai bersama-sama. Tapi kata kuncinya ada duafa di sana menjadi owner. Yang bisa dilakukan itu adalah bentuknya koperasi-koperasi. Nah, saya kira kalau kemudian ini bisa terjadi, maka sudah saatnya rakyat ini memiliki industrinya dari hulu ke hilir, memiliki super holding dan holding. Jangan lagi hanya bicara hanya orang asing yang bisa menjadi bom waktu, kata Kiai Haji Abdullah Yazid, yang punya holding dan super holding. Saya kira itu yang akan kita lakukan secara bertahap dalam milestone yang kita belah-belah dalam 5 tahun ini. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan dalam alternatif ke depan, roadmap yang mau dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Mas Arun, Pak Ketua. Selanjutnya ada tanggapan dari Pak Kiai, monggo. Mungkin nyun sewu Pak Kiai sekaligus penutup, pesan-pesan penutup sebelum kita akhiri diskusi nanti Pak Kiai. Terima kasih. Jadi yang pertama, kekuatan ekonomi umat itu kan ada di umat itu sendiri. Maka yang pertama yang harus kita gali adalah kekuatan umat itu sendiri. Jadi di kalangan bagaimana koperasi-koperasi yang didirikan umat Islam itu menggali potensi umat Islam itu sendiri. Ya bayangkan aja, kalau di Indonesia ada 115 middle class, saya yakin tidak kurang 100 juta itu dari umat Islam. Itu potensi kita yang harus kita bangun. Persoalannya bagaimana kita bangun lembaga-lembaga ini sebagai lembaga yang dipercaya, ada lembaga yang trust-nya kuat. Ini yang harus kita lakukan. Yang kedua, kebetulan saat ini dengan pandemi ini pemerintah punya program-program yang cukup strategis. Jadi saya katakan bahwa kalau kita manfaatkan dana investasi pemerintah itu ya, itu PIB itu kita bisa memberikan pembiayaan di para duafa itu 0 sampai 10 juta di UKM. Kalau nanti 10 sampai 100 juta itu kita bisa manfaatkan dana dari LPDB untuk gerakan. Kalau sampai 200 juta kita bisa manfaatkan dana dari PK, BUMN, BUMN yang ada. Bagaimana pendekatan itu? Kalau sampai 500 juta kita bisa makan kur yang ada di bank-bank syariah, kur syariah itu. Ini coba kita gali bareng-bareng, jadi manfaatkan sehingga itu bisa mengembangkan lembaga itu sendiri sekaligus memberdayakan ekonomi dan memberdayakan para duafa seperti yang sampaikan Pak Ketua tadi. Dari tursakuna, latun soruna kan biduafaikum. Kamu itu akan ditolong dan diberi rezeki itu karena Anda mengakomodir para duafa itu. Ini yang selanjutnya, karena negara kita adalah negara agraris, kita harus kembali kepada sistem agraria yang ada di Indonesia ini. Kalau sudah mencoba, karena sekarang masyarakat adalah masyarakat yang instan, bagaimana umat Islam itu memproduksi pasca panen, pasca petik. Jadi kita gerakan itu di daerah-daerah, dan nanti kita kerjasama dengan Ikatan Saudagar Muslim Indonesia, jaringan pengusaha Nahdien, Saudagar, Ikatan Saudagar Muhammadiyah dan organisasi yang lain untuk memanfaatkan, memasarkan itu. Yang problem sekarang adalah faktor memasarkan, marketingnya yang jadi. Maka kita coba nanti kita bangun bagaimana produk-produk umat itu bisa dikonsumsi oleh sesama umat. Bahkan Rasulullah menuntunkan bahwa kita lebih baik tidak makan kecuali dari hasil produksi kita sendiri. Karena sasarannya adalah halal dan thayyib. Kalau gerakan itu ada, insya Allah kita akan dahsyat.
bahwa pertanian kita kuasai, home industry kita kuasai kan itu, dan nanti akan berkembang menjadi perusahaan manufaktur gitu kan ini. Itu berkembang ke sana dan insya Allah itu kita bisa ke sana kan itu. Tinggal komitmen kita harus kita bangun bareng-bareng. Jadi saya pikir itu mungkin yang penting, tapi kata kunci yang harus itu bahwa kita itu harus percaya diri karena kita adalah penyembah kepada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Jadi itu kita adalah penyembah Tuhan yang punya langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan Allah telah menundukkan semua potensi langit dan bumi itu untuk manusia. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, selanjutnya pengelolaan itu butuh ilmu. Nah, Allah sudah memberikan tuntunan kepada kita lewat Nabi Adam bahwa kita bisa punya potensi memiliki ilmu yang tidak terbatas. Wa 'allamal Adamal asma'a kullaha. Maka umat Islam sekarang harus selalu meningkatkan literasinya kan itu, supaya kita bisa punya menguasai ilmu yang cukup, itu edukasi dan literasi yang cukup sehingga kita bisa mengelola itu. Selanjutnya kalau sudah kita menguasai ilmu, maka kita harus produktif beramal soleh. Seperti yang sampaikan tadi bahwa orang yang iman dan beramal soleh akan hidup bahagia. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun la nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah ini. Dan amal soleh itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Jadi Nabi Sulaiman pada waktu para rombongan semut itu lari supaya tidak kena injakan sepatu tentara Sulaiman, Nabi Sulaiman tertawa dan berdoa, Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amal sholihan tardahu. Ya Allah, berikan kami ilham untuk suka bersyukur kepada Engkau dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadaku dan kepada nikmat diberikan kepada orang tuaku. Wa an amal sholihan tardahu, dan kita mencoba untuk berproduktif beramal soleh yang diridhoi oleh Allah. Sekarang ini kita punya sumber daya alam yang seluas ini, kita harus bersyukur untuk kita kelola sehingga itu mencukupi kebutuhan kita. Kita ini sekarang bersyukur pada Allah untuk beramal soleh, untuk membangun jaringan. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Dan masukkanlah kami dengan rahmat-Mu, dan rahmat ini adalah dengan disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Isra itu adalah agama Allah itu loh. Dan nas itu maaf. Jadi akan diturunkan itu Quran itu sifaan warahmatan lil mukminin, sebagai penyejuk hati, sebagai pengobat hati, dan itu sebagai rahmat pada orang mukmin. Jadi kalau rahmat di sini adalah masuk ke rahmat ini kita adalah dengan jejaring yang dibangun oleh nilai-nilai Al-Qur'an. Nah, ini. Dan di dalam ayat yang lain disebutkan Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa aslih li fi dzurriyyati wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bagaimana kita tingkatkan kapasitas nilai itu untuk mengantarkan generasi kita ke depan, itu sebagai generasi yang soleh. Untuk bisa mengantarkan pribadi kita yang selalu bertobat kepada Allah, dan untuk mengantarkan pribadi kita yang akhirnya nanti dipanggil Allah dalam kondisi orang yang berserah diri kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Yang penting kita harus bersyukur, kita tidak mengeluh, kita tidak terus menghujat, namun kita selalu produktif beramal soleh sesuai dengan potensi kita masing-masing, sehingga dengan amal soleh itu kita membangun jejaring antara umat Islam yang dirahmati oleh Allah. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Yang kedua, bahwa kita selalu beramal soleh untuk mengantarkan generasi kita adalah generasi yang beriman, generasi yang soleh. Karena orang yang paling bahagia adalah orang yang beriman dan diikuti oleh generasinya, dan nanti akan ditemukan besok di akhirat dan tidak akan terkurangi amal-amal mereka
besok di akhirat. Maka diharapkan kita nanti, keluarga-keluarga besar kita, punya kapling surga masing-masing yang diisi oleh keluarga kita masing-masing. Waladina aman wa taba'un dzurriyyatum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa la min amalin say, kan itu. Tidak dikurangi sedikit pun itu. Sehingga nanti kita insya Allah di surga, kapling-kapling keluarga kita punya surga sendiri-sendiri dan kita bisa bersilaturahmi bertetangga di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan, dan sekarang jadi passion kita ke depan, bagaimana kita ke depan ini selalu melakukan amal-amal soleh yang produktif dan tidak kalah dengan amal-amal soleh yang lain. Karena Allah dalam surat Al-Anbiya mengatakan, walaqad katabna fis zaburi min ba'di dzikri anal arda yarisuha ibadiyas shalihun. Dan telah kutetapkan dalam kitab Zabur dan ditulis dalam Lauh Mahfuz, sesungguhnya dunia ini diwarisi hamba-hambaku yang berbuat soleh. Maka Allah menekankan kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah untuk memprioritaskan amal-amal soleh ini jadi program priority. Inna fi hadza la balaghun Fiada labalari abidin itu, dan maaf saja yang sebenarnya ini sangat penting bagi hamba-hamba yang menyembah itu. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak utus engkau Muhammad di dunia ini kecuali kita membuat rasalah ini merahmati di seluruh sekalian alam ini. Insya Allah kalau syariah ini bisa tersosialisasikan di Indonesia secara baik, maka insya Allah syariah ini akan merahmati bumi kita ini, Indonesia yang kita cintai ini. Sehingga insya Allah kita akan mengantarkan bumi kita ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Karto tentum Kertoraharjo. Amin ya rabbal alamin. Itulah Bapak yang saya sampaikan, dan saya minta maaf kalau apa yang sampaikan ada benarnya, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT. Kalau ada kekhilafan, itu adalah karena kebodohan kami dalam memahami syariat ini. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Abdullah Yazid selaku narasumber pada diskusi Bincang Ekonomi Umat episode ke-6. Alhamdulillah peserta semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Bincang Ekonomi Umat ini merupakan program rutin mingguan yang diinisiasi oleh Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat. Tentunya untuk yang pertama niatnya untuk belajar bersama, niat menuntut ilmu, kemudian juga untuk membawa umat kita tentunya mengedukasi, meliterasi, dan mengadvokasi, mengarahkan bersama agar maju bersama menjadi umat yang mandiri dan bermartabat di Indonesia khususnya dan umumnya di dunia. Selanjutnya tadi merujuk kembali kepada apa yang disampaikan oleh narasumber pada awal diskusi tadi. Beliau berpesan bahwasanya apabila tidak bisa membangun jejaring di antara sesama muslim, dalam hal ini studi kasus di Indonesia, maka berpotensi menimbulkan fitnah yang besar. Nah, ini tentunya menjadi tanggung jawab atau tugas PR untuk kita dalam KPU MUI. Tadi disampaikan bagaimana mengkonsolidasi perubahan, mengarahkan sekaligus mengadvokasi umat agar bisa membangun jejaring di antara muslim secara bergerak secara jamaah dan tidak bergerak sendiri-sendiri. Kemudian selanjutnya tadi dari Ketua KPU MUI juga menyampaikan bahwasanya kita harus bisa mengembalikan ownership kepada umat atau kepada rakyat agar apa yang
seharusnya menjadi hak, apa yang seharusnya menjadi didapat oleh rakyat, dirasakan bersama oleh rakyat kebaikannya, itu bisa dioptimalkan. Caranya bagaimana? Ya, umat harus digembleng dengan cara dibakar. Tidak bisa main-main, tidak bisa sembarangan. Dan ini juga tentunya butuh ilmu. Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber tadi, ada 3 kata kunci yang saya catat tadi. Percaya diri yang pertama, kemudian dalam mengelola segala sesuatu itu butuh ilmu. Dan yang ketiga, kita harus bisa berproduktif atau meningkatkan produktivitas dalam beramal soleh, yang itu merupakan implementasi dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya simpulkan dari ngaji bersama kita pada malam hari ini. Saya Luki Muhammad Khuluki Hidayatullah dari anggota KPU MUI selaku moderator pada malam hari ini menyampaikan terima kasih atas wakaf waktu yang diberikan oleh seluruh peserta, baik melalui Zoom atau live streaming Facebook. Jauh nggak? Semoga ilmu yang kita pelajari dalam forum malam ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri yang pertama, kemudian untuk umat atau rakyat secara besar. Saya secara pribadi mohon maaf apabila ada kata, tindakan, perbuatan dalam forum ini yang kurang berkenan. Untuk menutup forum pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian acara Bincang Ekonomi Umat episode ke-6 pada malam hari ini. Sampai berjumpa kembali insya Allah dalam kesempatan belajar bersama, ngaji bareng di episode yang ke-7. Insya Allah ini kalau pesan dari Pak Ketua ini yang selalu saya ingat, continue is power. Jadi keistiqomahan yang kita butuhkan untuk mendapatkan kekuatan secara berjamaah, continue is power. Dan tentunya jangan kalau minum air jangan lupa sumbernya. Demikian, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Allah, Pak Yai. Terima kasih Yai Abdullah Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.